Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jenny, saya hormati Pak Sekdi, Bu Kabid, Si Paris, Madia, Pak Waluyo, dan sekawan yang saya hormati dan muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara yang sama, yaitu acara tadarusan dari Silaturahim. Salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia pada zaman. Pak Ustadz Jenny, ingin saya laporkan dulu bahwa kegiatan di dinas ini tiap hari setelah bulan puasa dari tahun kemarin sekarang diadakan tadarusan. Dan tadarusan ini diisi oleh kultumnya dari kita untuk kita. Jadi yang ngisi kultumnya teman-teman pegawai kita, berbagi seri tentang spiritual, tentang pengalaman, tentang referensi dari buku-buku atau dari medsos, dari apa tentang pelajaran agama Islam. Dan kami mengundang Bapak ke sini sekarang Ustadz yang asli. Karena kemarin itu banyak sekali Pak pengalaman tentang dari pengalaman pribadi, terus tentang keagamaan. Karena kita masih minim, ya makanya saya kalau tahun kemarin tidak kan, kalau sekarang Pak Sekjen saya udah ngobrol, kita nanti akan mengundang Ustadz. Nah, hari ini kami mengundang Bapak untuk beritahu tentang ya, pokoknya tentang keislaman lah, mau tuzul Quran, mau apa yang penting hikmah Ramadan. Kemarin kan ada hikmah Ramadan tentang tabayun, tentang banyak sekali lah tentang batal puasa seperti itu. Makanya kami mengundang Bapak dan kami juga ingin nanti kalau ada saya sendiri yang Pak Imat pengen nanya ke surga teh bidadari itu bidadara. Apa nanti kita ketemu nggak sama istrinya di surga, katanya Pak, seperti itu. Banyak sekali Pak, jadi kami sangat ingin tentang agama. Dan kami perkenalkan dulu, ini Pak Sekdi, saya Pak Kadis, itu Bu Kabid itu Pak, Bu Kabid Pokja itu. Pak Waluyo ini Pak Dr. Waluyo dari Madia, Sebaris Madia. Untuk itu, itu kami ingin mohon Bapak memberi tausiah kepada kami tentang beberapa hal mengenai hikmah Ramadan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina siyama fi syahri Ramadan syahrul 'azimun mubarak anzalallahu fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wa ahsanul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa ummati ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarramun, Bapak pimpinan arsip yang juga saudara saya Dr. Haji Waluyo. Kalau beliau sudah masyhur Pak ya, sering ketemu sama beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini persis 17 Ramadan ya, di mana pada 17 Ramadan inilah awal pertama kali Quran turun ke bumi. Tapi sebetulnya Quran itu Bapak Ibu turun 3 tahap atau 3 fase turunnya Al-Quran. Fase yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz yang dijaga. Jadi Lauhil Mahfuz papan yang dijaga para malaikat, yaitu server pusat data alam semesta di atas langit ke-7. Nah itu turun sekaligus 30 juz, 30 bagian. Fase yang kedua, dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit kedua, langit pertama di atas kita, di atas bumi. Itu turun ke Baitul Izzah, itu 30 juz sekalian.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibawa oleh malaikat Jibril, dikawal beribu-ribu malaikat, kalamullah yang mulia turun. Itulah yang disebutkan di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Anzalna itu artinya turun sekaligus. Nah, kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia yang merupakan server untuk bumi ya, apapun kegiatan malaikat di bumi ini tercatatnya di pusat data yang ada di Baitul Izzah. Mirip dengan dunia ini Bapak Ibu, mirip sekali ya. Semuanya ada akuntabilitasnya, semuanya ada pencatatannya, semuanya kiroman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat semuanya. Nah, kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia itu baru turun ke bumi, yang sebetulnya udah siap 30 juz ini udah lama. Turun ke bumi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Nabi SAW itu sebetulnya di Gua Hiro itu bertahanus dari umur 35 sampai umur 40 tahun, 5 tahun Bapak Ibu. 5 tahun itu gak terus-terusan ya, sebulan kadang-kadang beliau pulang. Untuk Ramadan selalu sebulan penuh. Di bulan lain kadang 2 minggu beliau pulang. Bulan berikutnya seminggu beliau pulang. Pokoknya terus menerus beliau, karena beliau gelisah, resah dengan keadaan orang-orang Quraisy ya. Bagaimana perbudakan manusia dijual belikan seperti hewan ternak Bapak Ibu. Kemudian akhlak yang merusak, orang tawaf di sekeliling Ka'bah itu perempuan-perempuan gak pakai selembar benang pun ya. Bagaimana manusia berperang satu dengan lain, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Orang malu kalau punya bayi perempuan gak bisa perang ya, bisanya jadi masak sama pemuas laki-laki ya. Sehingga ya, waktu itu mereka kan yang hebat, suku-suku yang ahli-ahli perang. Nah, pada saat Nabi di Gua Hiro itulah turun pertama kali 5 ayat surat apa? Para ustaz-ustazah. Ustaz KW. Ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, 5 ayat ya. Nah, nanti jadi Al-Quran itu turun tidak sekaligus lagi Bapak Ibu. Turunnya berangsur-angsur, itu namanya nazalna. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna. Jika kalian ragu pada Quran yang kami turunkan berangsur-angsur ke Nabi Muhammad. Nah, turunnya Al-Quran ini selama 23 tahun. Nabi jadi Nabi umur berapa Bapak Ibu? Umur 40 tahun ya, 40 tahun. Nikah dengan Khadijah umur 25. Waktu itu Khadijah 40 ya, dua kali jadi jahe ya. Jadi 2 kali menjanda. Dan dari Siti Khadijah Nabi dapat 6 orang anak Bapak Ibu. 6 orang anak lahir. Pada saat itu 40 tahun usia Khadijah. Artinya ibu-ibu yang masih usia 40-an masih bisa 6 kali lagi. Compare terus Pak. Sayang dari 50. Ya. Ya. Karena katanya saya dikasih waktu sebentar kultum ya. Kuliah terserah antum katanya. Ya Pak. Ya. Nah, Bapak, di Mekah itu 13 tahun turun Al-Quran, 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Beliau jadi Nabi kan dakwah di Mekah 13 tahun, lalu di usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah 10 tahun beliau berdakwah, wafat. Nah, Nabi pada saat wafat, kitab suci Al-Quran itu belum ada Bapak Ibu. Belum ada buku yang disebut Al-Quran, gak ada. Belum ada pada saat itu. Al-Quran masih berserakan, ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit unta, di kulit-kulit binatang, di papan-papan, di rumah-rumah orang, dan ada di hafalan para sahabat ya. Jadi belum ada kitab suci Al-Quran. Nah, setelah Nabi wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Banyak peperangan di zaman Abu Bakar, terutama perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan Nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab, kedudukannya di Najd. Kalau Najd itu sekarang di Riyadh, ibu kota Saudi ya. Itu banyak terbunuh para penghafal Quran, para hufaz, para qurra banyak terbunuh. Maka Umar menghadap Abu Bakar yang jadi khalifah, wahai Abu Bakar, segera kumpulkan penghafal Quran yang masih ada agar mereka menulis Al-Quran dalam satu buku. Aku khawatir kalau tidak kamu lakukan nanti Quran ini lenyap dengan terbunuhnya
Syahidnya para penghafal ini satu-satu. Apa kata Abu Bakar? Akhsha an takuna hadhihi bid'ah ya Umar. Enggak mau Umar. Aku khawatir usulanmu ini adalah bid'ah yang dilarang Nabi, inovasi yang dilarang Nabi. Nabi enggak pernah menyuruh menulis Al-Quran. Nabi enggak pernah mencontohkan penulisan Quran ya. Maka kata Abu Bakar enggak mau. Lebih baik suruh aku pindahkan gunung ke tempat lain, ahwanu alayya, lebih ringan bagiku. Jadi pada awalnya Sayyidina Abu Bakar pun Bapak Ibu menganggap penulisan Quran itu bid'ah ya. Tapi kemudian Umar mendesak, Abu Bakar, kalau kamu tidak mau menulis Quran, lalu Quran ini lenyap dengan terbunuhnya para penghafal, antal mas'ul baina yadillah, kamu yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Disodok itu oleh Umar, langsung Allah mentok itu Umar. Kaget kan? Ya udah, akhirnya dikumpulkan para penghafal Quran, ditulislah Al-Quran 3 tahun dipimpin oleh Zaid bin Sabit, anak muda umur 18 tahun yang jadi ketua panitia penulisan Al-Quran. Setiap orang yang katanya hafal Al-Quran harus membawa 4 orang saksi yang mendengar ayat yang sama turun ke Nabi. Jadi sangat-sangat teliti penulisan Quran itu. Nah baru kemudian selesai, kemudian Abu Bakar wafat, baru hanya 1 kitab Al-Quran yang ada di Abu Bakar dipeganglah oleh Siti Aisyah. Kemudian ketika Umar bin Khattab naik, diserahkan kepada Sayyidina Umar. Sampai di masa Sayyidina Umar, kitab suci Al-Quran hanya 1 doang di Sayyidina Umar ya. Kemudian wafat Sayyidina Umar, maka diserahkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang kemudian memperbanyak penulisan kitab suci Al-Quran, dikirim ke berbagai kota-kota besar Islam, dan di setiap kota disuruh diperbanyak. Waktu itu belum ada mesin fotokopi yang buka ya, jadi ditulis tangan semua ya. Maka terkenal Rosem Utsmani, penulisan Al-Quran di zaman Utsman. Dan Al-Quran di zaman itu masih gundul-gundul pacul Bu, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada, betul-betul gundul pacul. Maka pada tahun 65 Hijriah muncul seorang ulama besar, Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Dialah yang pertama membuat titik pada ba, tak 2 titiknya, sa 3, jim, kha, zal, dha, ghaib, dan seterusnya. Sebelumnya zaman Nabi nggak ada. Ya, itu semua pokoknya. Ada titik itu di tahun 65 Hijriah. Kemudian di tahun 150 Hijriah, Nabi sudah wafat, sahabat sudah wafat semua. Bahkan 150 Hijriah itu disebut matal imam wa wulidal imam, tahun wafatnya seorang imam dan lahirnya seorang imam. Imam Hanafi wafat. Di mana Bu Imam Hanafi? Halo, yang tahu boleh pulang. Karena kemarin Pak saya cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, kan saya cerita Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad, Irak. Sugate dari Purwakarta kan. Kayak sering dengar nama Syekh Abdul Qadir, dikira teh orang Purwakarta. Ampun deh. Itu orang Irak, Baghdad, orang luar negeri ya. Ya, Imam Hanafi juga sama orang Irak ya. Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah, lahir Imam Syafi'i juga di tahun yang sama. Imam Syafi'i lahir di mana kira-kira Ibu? Sama. Lahirnya di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i Palestina lahirnya. Kemudian nanti besar ke Mekah belajar, kemudian ke Madinah, terus ke Yaman, terus nanti ke Irak, punya murid Imam Hambali, pindah lagi ke Mesir, wafat di Mesir. Kuburnya Imam Syafi'i ada di Mesir. Nah di tahun 150 Hijriah muncul Abdullah Al-Farahidi yang pertama membuat harokat, fathah, domah, kasroh, sukun, tasdid. Itu tahun 150 Hijriah Bu, jauh sepeninggal Nabi, udah jauh sekali ya. Itu semua bid'ah Bu, bid'ah inovasi, nggak ada zaman Nabi ya. Makanya kalau yang anti bid'ah, yang nggak suka bid'ah, hapusin harokat Quran, hapusin titiknya ya. Modal kita udah nggak bisa baca, nggak bisa baca udah, bingung gimana bacanya ya. Mana bedanya bak tak gimana kalau gitu ya. Quran gondrong aja masih salah baca Pak, apalagi gundul ya. Ya kan? Makanya inovasi Quran itu ada terus. Sekarang kan warna-warni lagi Qurannya, betul nggak Bu ya? Bahkan sekarang udah ada Quran yang ditunjuk bolpennya itu langsung ngaji bolpennya. Kalah orangnya sama bolpennya. Itu namanya inovasi. Inovasi itu bahasa Arabnya bid'ah ya. Makanya kita nggak bisa anti bid'ah.
Karena sholat tarawih pun bid'ah. Nabi nggak pernah sholat tarawih terus-terusan. Kan pada awal pertama Nabi sholat malam itu ibu, beliau nggak niat ngajak sahabat beliau ke masjid lalu sholat malam. Nggak ngajak-ngajak bu. Karena pada hakikatnya sholat malam itu sendiri. Nah sahabatnya ikut Nabi ikut beberapa orang. Malam berikutnya lebih ramai lagi, malam ketiga lebih ramai lagi. Maka Nabi kemudian nggak keluar sholat malam lagi ya. Sampai Nabi wafat nggak ada sholat berjamaah malam Ramadan, nggak ada. Abu Bakar naik nggak ada orang sholat tarawih berjamaah, nggak ada. Utsman yang pertama Umar bin Khattab yang pertama mengadakan sholat tarawih berjamaah terus-terusan tiap malam. Bahkan Umar bin Khattab yang berkata ni'matul bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling bagus ya ini gitu. Ya, yang nanti ulama katakan hukum bid'ah ada 5 bu. Ada bid'ah wajib. Contoh bid'ah wajib apa tadi? Penulisan mushaf Al-Quran. Diberikan titik pada huruf-huruf Al-Quran, harokat untuk memudahkan itu wajib. Kalau nggak ada inovasi itu akan merepotkan. Nah, jadi ada bid'ah wajib penulisan Quran, ada bid'ah sunnah. Contohnya sholat tarawih tiap malam itu sunnah hukumnya. Yang benar 11 rakaat atau 23 bu? 11 Yang salah yang tarawih. Kan umat Islam harus seperti itu. Jangan sampai yang meributkan yang tidak prinsip. Yang salah yang kunut subuh dan tidak kunut subuh. Yang sholat. Ada yang sholat tangannya diam waktu tahiyat, ada yang gerak-gerak atas bawah, ada yang ngebor putar. Yang salah yang mana bu? Yang salah yang suka terlihat tangan sebelah gitu ya. Sibuk dia lihat tangan orang ya. Kapan dia sholat ya? Kalau orang maaf dari iktidal mau sujud kan, ada yang lutut duluan udara terus tangan, ada yang tangan duluan terus lutut. Yang benar yang mana bu? Yang lutut duluan. Lutut aki-aki kemana? Mana wae lah, lutut duluan boleh, tangan duluan. Yang penting jangan kepala wae duluan. Tapi kalau mau kepala duluan rumah sakit kan? Ya. Nah ibu, kemudian ilmu tajwid belum ada zaman itu ya. Tahun 250 Hijriah, 250 tahun setelah Nabi wafat, baru muncul Ubaid bin Qasim bin Abdus Salam yang pertama menulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran. Baru lahir kaidah mad tabi'i, mad arif disukun, mad iwad, mad badal, mad lid, idgham, ikhfa, iqlab, idhar. Baru muncul belakangan bu, itu ilmu baru, bid'ah semua. Mana ada hadisnya ya? Jadi kenapa muncul ilmu tajwid? Karena orang baca Quran dengan dialek daerah masing-masing bu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dengar kata beda? Itu bukan Betawi, Sumatera Barat. Saya Bapak Ibu aslinya orang Lombok. Orang Lombok dengan Bali. Itu Bali sama Lombok kalau ngomong T-nya tebal bu. Apotek udah tutup jam 4. Kalau nggak ada ilmu tajwid, kami ngaji ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu, maka gara ilmu tajwid kemudian kita lempeng ngajinya bu. Orang Jawa kan kalau nggak ada ilmu tajwid, alhamdulillahirabbil alamin. Bener, Pak Haji aja Pak Kaji. Bukan kita kan. Makanya saya jelain dulu Lombok biar gak tersinggung. Ya, orang Makassar, orang Bugis kalau nggak ada ilmu tajwid, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Gitu kan. Orang Makassar kan kalau ngomong gitu, jalan-jalan makan ikan asin kita. Ya kan? Yang akhiran N jadi eng, akhiran N jadi itu kalau di Makassar ya. Ambil uang di ban gitu ya. Ambil uang di ban kalau di sana itu ya. Orang Padang kalau nggak ada ilmu tajwid pak, innal insana li rabbihi lakanui gitu. Makanya ada ilmu tajwid ya. Nah, jawabnya dengan Allah ya. Jadi ilmu tajwid itulah yang membuat kemudian orang membaca Quran dengan benar, tidak terbawa dialek di daerah masing-masing ya.
Sedangkan cara membaca Quran itu sendiri ada 4 Bapak Ibu ya. Pertama adalah tartil. Ini sesuai yang diperintahkan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan perlahan-lahan, dengan meresapi maknanya. Seperti bacaan pada waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Yang kedua ada tazyin. Tazyin itu baca Quran dengan nada-nada yang indah. Nabi bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran yang sudah indah itu dengan suara kalian yang indah. Jadi kori-kori internasional Muammar itu namanya tazyin. Kaedahnya bukan matobila, tausihnya namanya syika, suri, bayati, koror, soba, nahawan, jiharka, jawabul jawab. Itu kaedah-kaedahnya ya. Kalau yang baru belajar matobi itu baru masih dasar itu ya. Nah kalau udah belajar tentang nada-nada ya, baru itu udah level selanjutnya. Jadi kalau tazyin itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu namanya tazyin. Ya, jangan dipakai jadi imam sholat tarawih ya. Bisa imam sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap gak ibu? Saya yakin ibu siap. Siap kabur ya. Al-Fatihahnya 10 menit kelar, kali 11 rokat, setengah 12 kalau selesai. Aduh ya. Nah, makanya udah kalau sholat tarawih pakai tartil. Atau setelah tazyin namanya tadwir. Tadwir itu membaca Quran dengan tempo yang lebih cepat lagi ya. Antara di bawahnya tartil. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ah itu tadwir ya. Nah itu sering dipakai di tarawih-tarawih. Boleh nggak? Boleh ya, seperti itu ya. Nah kemudian namanya hadr, paling cepat. Hadr itu yang biasa dipakai di murojaah di pesantren tahfiz Al-Quran Bu. Karena orang-orang yang hafal Quran itu kan harus ngulang-ngulang dulu apalan yang sudah dihafal Bu. Kalau nggak diulang-ulang bisa hilang. Ibu-ibu kalau ngapal 10 juz minimal ngulangnya 3 juz setiap hari. Kalau hafal 20 juz minimal 5 juz. Kalau hafal 30 juz minimal ngulangnya 6 sampai 7 juz setiap hari. Alhamdulillah saya juga kagum Pak, karya di sini pegawai arsip katanya ada yang sampai bisa 5 juz sehari. Gak tahu itu juz al-bukan atau gimana. Kirain jus beneran tadi siapa ya? Ada Bu Rafi. Ada ya kalau boleh. Nah, jadi hadar itu biasa dipakai di murojaah. Dia lebih cepat lagi, paling cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah itu yang sering dipakai juga sama orang-orang yang sholat tarawih 23 rakaat kelar 7 menit ya. Mau pecah rekor tercepat tarawih ya. Jamaahnya itu sampai muntah-muntah ya. Ada yang kejedot lagi gitu. Ya, oleh-oleh sholat tarawih ke rumah sakit ya. Nah itu kumpul-kumpulkan gitu ya, ngajar apa gitu ya. 7 menit doang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran Bapak Ibu. Ada 6 kewajiban kita kepada Al-Quran. Pertama adalah tasdiq wal iman, membenarkan dan mengimani Al-Quran. Bahwa Quran itu adalah betul wahyu dari Allah, ya bukan karangan Nabi Muhammad, bukan buatan orang Arab satupun ya. Kalau Nabi Muhammad gak bisa ngarang Quran, orang Arab gak ada yang bisa nulis Quran, mustahil itu Quran dikarang orang Purwakarta. Ya, orang Arab aja gak bisa buat ya. Makanya Al-Quran menantang, yang mau bikin seperti Quran, cobalah bikin 1 surat 1 ayat weh. Dan banyak yang sudah berusaha Pak, banyak yang sudah berusaha, tapi orang ketawa geli. Kayak Musailamah Al-Kadzab tadi, Nabi palsu, dia buat ayat Al-fil, mal-pil, wama adraka mal-pil, dambuhut tawil, hurtumuhul kabir. Gajah, apakah gajah itu? Adakah yang mau beritahumu? Apakah gajah itu? Belalainya panjang, badannya besar. Terus ya ceritakan tentang gajah, gak jelas itu ayat tentang apa ya. Ngikut-ngikutin gaya Al-Quran kan Pak. Wah, itu ayatnya Musailamah banyak kan.
wattabikhati tabakha, wattahinati tahna, wal khabizati khabza, demi tukang tepung yang mengayak tepung sampai lupa, demi tukang roti yang masak roti sampai gak jelas ayat-ayatnya. Ngikutin surat An-Nazi'at. Nah, jadi yang pertama wajib kita mengimani dan membenarkan Al-Quran sebagai wahyu. Buktinya banyak, Bu. Diapal sekian banyak orang, padahal orang yang hafal gak ngerti maksudnya apa. Dan apalagi bener, Bu, 30 juz itu ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali rata-rata di bawah 10 tahun hafal 30 juz, Bu. Imam Syafi'i 7 tahun, 6 tahun hafal 30 juz ya. Kita 6 tahun udah bisa ngaji belum, Bu? Gitu. Beliau udah hafal 30 juz ya. Yang paling hebat itu anak di Iran, Muhammad Tobai 5 tahun hafal Quran 30 juz ya. Luar biasa. Dan dia bisa baca dari belakang, dari bawah ke atas. Bisa baca kebalik ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu maliki yaumiddin, dia bisa kebalik gitu. Kan luar biasa itu otaknya. Sementara puisi ahli-ahli penyair-penyair hebat sebenarnya kalau di Indonesia ada Rendra, Taufik Ismail, ada MH Ainun Najib, mereka nyontek baca puisinya ya. Padahal mereka yang karang puisi tapi mereka sendiri gak hafal ya. Lah Al-Quran 30 juz kok bisa dihafal ya. Al-Quran itu mengandung kekuatan. Orang yang baca Quran, surat-surat tertentu, ayat tertentu, itu memang bisa berpengaruh ya. Nah cuma ya kalau dibuktikan lama lah nanti ya. 2. Kewajiban pada Quran, wajib tahsin tilawah Quran, wajib kita membaca Quran dengan baik dan benar, tajwidnya ya. Sesuai tadi 4 itu, mau tazid, mau tartil, mau tanwin, mau hadir, boleh-boleh aja, tergantung keperluan kita ya. Yang ketiga, jangan cukup hanya baca Quran, Bu. Ini masalahnya ya, orang baca Quran ngaji-ngaji terus berhenti, pahala wae ya. Al-Quran dibaca untuk kita cari pesan Allah apa, ajarannya apa, guidance-nya apa, isinya apa. Aneh sekali kalau orang baca buku tapi nggak mau cari tahu isinya apa itu. Aneh itu, bertahun-tahun baca buku tapi nggak mau tahu isinya apa, itu aneh sekali ya, sangat-sangat ganjil. Dimana orang baca buku itu tentu yang utama dia mau mencari nih ajaran apa yang ada di dalam buku itu. Nah orang banyak baca Quran berhenti di situ. Padahal baru kewajiban kedua Bapak. Maka wajib tafhimul Quran, kita memahami isi Al-Quran. Ya, makanya di Giri Asli ini Ibu, di masjid kami ngadain kelas-kelas tafhim Al-Quran. Bagaimana latihan membaca dan menerjemahkan Al-Quran langsung dari kata per kata ya. Kelas-kelasnya banyak ya. Kemarin sekalian kita adakan pesantren Ramadan untuk alumni kita. Pesantren Ramadannya khusus temanya belajar sholat khusyuk ya. Belajar sholat khusyuk, memaknai makna-makna bacaan dalam sholat. Itu kita kemarin adakan 3 kali ya, 4 kali Pak, 4 kali pertemuan ya. Udah selesai kemarin. Nah yang keempat ya, yang 3 tadi wajib memahami Al-Quran, yang keempat tatbiq wal amal, menerapkan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita dan keluarga minimal. Seperti itu diterapkan. Bagaimana bersikap ridho, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang selalu bersyukur, itu diantara isi-isi Al-Quran ya. Kalau sederhana gini Bu, kalau ditanya sholat itu apa sih tujuannya? Kalau saya, tujuan sholat diantara bersyukur, melatih kita bersyukur. 5 kali kita berterima kasih kepada Allah. Dan Allah memerintahkan inna a'tainakal kautsar fasholli. Kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah sebagai rasa syukurmu kepada Allah. Jadi bukan mau datang minta-minta doang kepada Allah, tapi makasih Allah yang kami sudah Engkau berikan kepada kami. Nah, kelima, tabligh wa dakwah. Wajib kita menyebarluaskan Al-Quran, Bapak Ibu ya. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Dan yang keenam, wajib kita menjadikan Al-Quran pegangan hidup kita. Apa kata Quran itu yang menjadi prinsip hidup kita. Ke kanan kata Quran, kanan. Maju kata Quran, maju. Pokoknya pegangan hidup kita Al-Quran, petunjuk Allah. Sebagaimana janji sumpah kita tiap hari, inna sholati wa nusuki, inna sholati, sungguh sholatku wa nusuki, dan ibadahku. Jadi tiap hari kita berjanji Bu. Meskipun sering kali yang terjadi, kau yang berjanji, kau yang mulai. Nah itu dulu dah pembukaannya. Itu dulu Bapak Ibu ya. Maka kalau ada yang di-sharing. Terima kasih Pak Ustaz Jadi bisa menginspirasi kepada kami.
Dan kami juga keluarga di Pusibra ini asli ini jamaah kreatif ya, Luhur Azhar sering ke sana. Dan kami di sini juga sangat berbahagia ya, karena kemarin udah ngobrol nih Pak Ustadz cari orang sini gitu saya. Makanya Pak jadi bagus lah nanti sering diundang kali. Dan kami persilakan pada teman-teman ada yang dipertanyakan Pak Sekdes enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Ustadz yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Makasih kehadirannya. Bisa coba di sana di panorama. Alhamdulillah ini komplit bagus sekali ini tulisnya dan memang selama ini lurus-lurus saja, ternyata masih banyak yang harus digali. Semakin banyak menggali semakin kurang ya Pak ya. Pertama saya menanyakan, Ustaz, kadang dengan keterbatasan ilmu, bahkan orang dulu cukup sudah ngaji, dikir gitu. Itu aja yang biasa di orang-orang dulu, dan bahkan saya sendiri karena dari orang tua juga memberikan berdoa itu. Nanti juga ketemu sambil berjalan nantinya begitu. Dan memang tidak hidup di pesantren, jadi di lingkungan umum biasa. Dan ya lama-lama memang banyak sekali yang kurangnya. Untuk itu dari pembahasan hari ini mulai dari apa dulu nih yang harus kita lakukan, karena mungkin karena perjalanan kehidupan masing-masing itu belajar dari kehidupan alam gitu. Jadi pesantren alam lah gitu. Dan masing-masing rekan-rekan semua hari-hari kebelakang ini menyampaikan isi hatinya, perjalanan hidupnya. Dan dalam bulan Ramadan ini ternyata hikmahnya ujung-ujungnya ke Al-Quran juga gitu, ujungnya. Oh jadi yang meluruskan seperti sabar, terus ikhlas, terus tabayun dan segala macam yang kemarin disampaikan itu menemu dari hasil perjalanan hidup, dan kuncinya ada di sana gitu. Nah untuk itu saya mohon Ustaz untuk lebih singkat lagi seperti apa yang harus kita lakukan, dan mungkin karena sudah di atas usia 40-an, pahit, behel, dan senangnya sudah teralami. Istiqomah. Demikian Bos. Ya, kalau disederhanakan ajaran Islam itu kan 3 sebenarnya Bapak Ibu. Mau isi Al-Quran semuanya, isi hadis semuanya, cuma 3 ya. Islam, iman, ihsan. Udah itu ya. Islam itu nanti ilmunya namanya ilmu fikih, yang mempelajari Islam, cara sholat benar, puasa, zakat, haji, kan ilmu apa Bu? Fikih ya. Kemudian ilmu tentang iman itu ilmu tauhid, atau disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usul ya. Kalau dulu pernah disebut ilmu kalam ya. Dan kalau secara umum disebut teologi ya. Nah kemudian ihsan itu adalah ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang akhlak tadi ya. Nah sekarang di Indonesia ini umumnya dan di seluruh dunia kecenderungan orang hanya belajar fikih ya. Belajar fikih itu belajar keluar. Yang sering terjadi kan fikih ini banyak perbedaan. Akhirnya orang makin beragama, makin sering melihat orang itu salah, ini salah, itu salah, ini bid'ah, ini syirik, ini kafir. Beragamanya keluar diri Bapak Ibu. Makin beragama, makin gampang panas, makin gampang melihat orang lain salah, ingin menyalahkan orang lain, itu salah, ini salah, itu salah ya. Nah maka belajar beragama yang benar itu ke dalam. Ihsan itu ngajinya, akhlak ya. Ngaji tauhid itu yang lebih dalam lagi ya. Nah nanti kalau kita ngaji ke dalam itu lebih banyak introspeksi diri.
Astagfirullah mananya apa Bapak Ibu? Astagfirullah artinya aku minta ampun kepada siapa yang salah? Aku yang salah. Aku yang minta ampun kepada Allah. Karena kadang-kadang kita istighfar tapi sambil marahin orang. Astagfirullah kamu mas ya. Padahal astagfirullah ya. Marahin anak pakai istighfar. Astagfirullah. Padahal istighfar itu introspeksi ke dalam. Introspeksi ke dalam diri. Bisa dikit-dikit ibu-ibu subhanallah subhanallah itu berapa kali kita baca dalam sholat ya? Ketika ruku 3 kali, ketika sujud 3 kali ya. 2 kali ruku dalam 2 kali sujud dalam sholat berarti udah 9 kali subhanallah subhanarabbil azim ya. Kali 17 berapa belum subhanallah selesai sholat. Subhanallah itu tujuannya membersihkan pikiran dan hati kita dari semua bentuk suudzon kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar subhanallah. Banyak orang zikir hanya zikir mengucapkan mantra-mantra tanpa pemahaman makna dan tujuan. Ada orang zikir tahlil la ilaha illallah, awalnya benar la ilaha illallah, la ilaha ngejar hitungan. Tujuannya apa kan? Ya. Apa beda subhanallah dengan alhamdulillah Bapak Ibu? Alhamdulillah, subhanallah dan masya Allah sering kebalik gitu ya. Kapan subhanallah, kapan masya Allah? Masya Allah ketika melihat yang baik-baik, yang bagus-bagus, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami yang baik, kita katakan masya. Kita naik ke atas gunung kemudian kagum dengan pemandangan gunung, masya Allah. Kita di pinggir pantai melihat deburan ombak dan kagum, masya Allah. Bapak-bapak jalan di mall lihat yang bening, Alhamdulillah. kalau bening ya, kalau kebetulan Iya, nggak bening, Nggak bening, subhanallah. astagfirullah. Nah kalau subhanallah itu ketika melihat, mendengar, merasakan, mengalami yang tanda kutip buruk, kelihatannya buruk, padahal belum tentu buruk beneran. Baru persepsi, asumsi, baru kacamata kita ya. Itu subhanallah ya. Misal gini Bapak Ibu, kalau ada ini ibu-ibu ini anak umur 13 tahun hafal 20 juz Al-Quran, apa yang kita coba? Ah benar ya. Ibu-ibu ini ada aki-aki umur 90 tahun, istrinya 8. Oh. Bapak-bapak masya Allah, gimana caranya ya? Mau belajar. Ada hilafiah berarti deh. Nah jadi Bapak Ibu, jadi sebetulnya beragama itu ke dalam diri, lebih banyak mengoreksi diri ya, melihat oh ya aku yang salah, aku yang harus perbaiki diri ya. Seperti kita pasangan ya, yang namanya suami istri kan nggak mungkin seperti baut ketemu mur langsung ngekuat. Butuh proses karena masing-masing bawa ego ya, bawa cara berpikir, latar belakang budaya yang berbeda, sehingga egonya di awal ya gitu ya. Perlu saling pengertian, perlu saling menyempurnakan dan sebagainya, tapi butuh proses ya. Butuh proses yang lama ya. Nah makanya kalau makin banyak introspeksi ke dalam diri ya, tidak menuntut pasangan kita sempurna, karena pasanganku bukan Muhammad, Nabi Muhammad yang sempurna. Dia laki-laki biasa dengan segala kelebihan kekurangannya. Karena aku juga bukan Khadijah ya, aku Aisyah ya. Aku bukan Khadijah, aku Aisyah yang sempurna. Ya udah, aku gak bisa nuntut karena aku pun wanita dengan kelebihan dan kekurangan. Nah mulai itu enak Bu. Kalau udah saling pengertian seperti itu, nah itu kajian ke dalam diri. Kalau kita kaji diri kita lebih dalam, nanti beragama itu seperti kita naik mobil bak terbuka ke Wanayasa, Bapak Ibu. Wanayasa naik mobil bak terbuka, makin lama makin sejuk, makin lama makin adem. Nah, seperti itu. Tapi kalau beragamanya ya pikir saya terus berantem melulu. Panas terus karena apa? Melihat kesalahan orang, nggak pernah introspeksi diri. Padahal yang diperintahkan kepada kita muhasabatun nafsi, muhasabah, mengevaluasi diri. Bukan orang lain, ya. Orang lain itu cuma kita saling ingetin, bukan menyalah-nyalahkan.
Islahun nafsi, memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang. Kita nggak bisa memperbaiki orang, karena perkara dalam dunia ini cuma 3 yang under our control. Dalam kontrol kita cuma 3: pikiran kita, perasaan, dan perbuatan kita. Ibu-ibu nggak bisa mengontrol suami, di rumah mungkin bisa. Awas yang macam-macam ya. Di luar rumah sekarang, suami mau ngapain bisa ibu kontrol? Nggak bisa. Bisa aja ada yang diganggu sama pincek di luar. Itu dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ada jadwal setengah 8 ya. Mohon maaf sekali ini ya. Itu barangkali Pak. Demikian, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Apa? Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita. Jadi tahu sekarang mata baca Quran itu kudu memaknai isinya. Sadayana. Assalamualaikum. Terima dianggarkan, ya bukan dianggarkan, diacarakan lah. Diacarakan tausiah dari Ustadz yang di sini aja kan, di Pak Zaini orang sini, jadi yang dekat sini aja. Kemarin waktu terakhir itu waktu terus Ahmad itu pertama pernah Pak Ustadz dari Ciwangi, sekarang dari sini. Itu melakukan pelajaran lah yang bagus kan ya. Nah nanti mas sering-sering Buparikah Pak tetangga, nah sering-sering lah nanti diundang Pak Sekdes ya, kalau ada acara halal bihalal nanti undang lagi. Jadi ini merupakan pengetahuan ilmu bagi kita semua. Mana pada yang ngawas Pak Sekdes? Pada yang ngawas atau langsung ya langsung aja ngawas? Hah? Oh bareng-bareng, awas satu bareng-bareng. Surat An-Nur ya? An-Nur ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa jami'al muslimin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmuna muhsanati summa lam yatu bi arba'atin syuhada'a fadliluhum saminina jaldat zamanina daldatan wa taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul kafirun illa alladhina min ba'di dzalika wa aslahu wa inna Allaha ghafurur rahim.